Selamat datang di video pembelajaran pada program pendidikan kecakapan kerja LKP Safira English Course. Berikut ini adalah profil dari lembaga LKP Safira English Course. LKP Safira English Course berada di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, atau lokasinya tepat berada persis di depan SMP 3 Situbondo. Kemudian visi dari LKP Safira English Course yaitu menjadi lembaga pilihan masyarakat yang berkomitmen meningkatkan prestasi siswa dan menghasilkan lulusan bahasa Inggris yang berkompetensi unggul. Kemudian misinya yang pertama yaitu menjadi lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi siswa dalam bidang bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu menghasilkan lulusan bahasa Inggris yang berkualitas sehingga dapat diterima di dunia usaha dan di dunia industri dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Silviana Ariska. Saya mahasiswi dari Universitas Jember, program studi pendidikan luar sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan karakter yang temanya disiplin dan tanggung jawab di dalam lingkungan kerja. Nah, materi yang pertama yaitu materi tentang sikap disiplin. Nah, disiplin itu apa sih? Jadi, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta atau terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, maupun ketertiban. Namun, jika diklasifikasikan dalam lingkungan pekerjaan, maka sikap disiplin adalah suatu perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, ketertiban terhadap peraturan perusahaan ataupun organisasi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian, berdasarkan jenisnya, disiplin dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, self-imposed discipline, dan yang kedua, common discipline. Self-imposed disiplin yaitu disiplin yang dipaksakan dari diri sendiri, di mana disiplin yang berasal dari dalam diri seseorang yang pada hakikatnya merupakan semacam dorongan ataupun paksaan dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu common disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan, di mana disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan. Kemudian menurut aspeknya, disiplin dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama disiplin kerja, yang kedua adalah disiplin peraturan, dan yang ketiga adalah disiplin tanggung jawab. Yang pertama yaitu disiplin waktu, di mana artinya adalah sebuah sikap ataupun tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang berlaku. Yang kedua yaitu disiplin peraturan, di mana artinya adalah sebuah sikap ataupun perilaku yang taat ataupun patuh terhadap peraturan yang berlaku di sebuah perusahaan ataupun organisasi, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir yaitu disiplin tanggung jawab, di mana adanya kesanggupan ataupun kesadaran diri dalam menghadapi dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bersikap disiplin dalam lingkungan pekerjaannya. Yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan, yang kedua kepemimpinan, balas jasa, keadilan, ketegasan, dan yang terakhir yaitu sanksi. Yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan, artinya bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Yang kedua yaitu kepemimpinan, di mana pemimpin berperan untuk mendisiplinkan karyawannya, yaitu pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu balas jasa, di mana
gaji ataupun kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan pekerjaan yang mereka jalani. Kemudian yang keempat yaitu keadilan, di mana seorang atasan harus mampu bersikap adil terhadap para karyawannya, karena dengan hal tersebut karyawan mampu bersikap disiplin. Yang kelima yaitu ketegasan, di mana seorang pemimpin harus mampu melakukan tindakan tegas, karena tindakan tegas tersebut akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Dan yang terakhir yaitu sanksi, di mana sanksi ataupun hukuman yang berat maka akan membuat karyawan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri memiliki arti yaitu kesadaran diri seseorang terhadap segala bentuk perbuatan ataupun tingkah laku yang ia lakukan, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika kita memiliki sikap tanggung jawab. Yang pertama yaitu dihargai orang lain. Umumnya, orang yang memiliki sikap tanggung jawab akan lebih dihargai oleh orang lain, karena sifat tersebut membuatnya menjadi seseorang yang lebih mudah diandalkan dan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua yaitu jarang melakukan kesalahan. Umumnya, orang yang memiliki sikap tanggung jawab jarang melakukan kesalahan, karena orang tersebut biasanya sangat hati-hati sekali dalam menjalankan pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Umumnya, orang yang memiliki sikap tanggung jawab lebih banyak dipercaya oleh orang lain. Yang keempat